Halo Sobat Nyoi Film, mari kita review sebuah film yang berjudul Havoc. Sebelumnya terima kasih teman-temanku yang sudah subscribe, like, dan share. Film ini diawali dengan adegan kejar-kejaran mobil polisi dengan sebuah truk kontainer. Sahabat Nyoi, truk tersebut ternyata berisi tawas haram yang disamarkan dalam mesin cuci. Wow. Tanpa banyak waktu, truk tersebut bisa lolos dari kejaran polisi dengan melemparkan mesin cuci yang mengenai mobil polisi dan melukai seorang polisi yang bernama Cortez. Sahabat Nyoi, adegan beralih seorang polisi yang bernama Walker yang sedang berbelanja di toko kelontong. Pada saat berbelanja, sebuah stasiun TV menyiarkan berita tentang seorang pria yang bernama Bemon. Ternyata Bemon ini baru saja lolos dari jeratan hukum atas kasus tawas haram. Setelah berbelanja, Walker menelepon mantan istrinya untuk datang ke rumah. Pada saat itu, Walker mendengar keributan di sebuah gedung dan dia pergi mengeceknya. Ternyata partner yang bernama Ellie sedang mengawasi kasus penganiayaan. Hal ini membuat Walker tidak senang karena mereka bukan dari divisi tersebut. Di sisi lain, ada Mia, Charlie, dan kedua temannya sedang mengawasi sebuah gedung dari dalam sebuah mobil. Ternyata mereka adalah para pengemudi truk di awal film. Charlie, that's not all we did. I might have killed a fucking cop, man. Tak lama kemudian nampak dua orang pria yang berjaga-jaga di sebuah gedung. Kemudian Mia dan Charlie keluar dari dalam mobil menuju gedung sambil membawa dua tas besar berisi tawas haram. Dan mereka menyerahkan tas tersebut kepada pria yang bernama Sui. Kemudian nampak sebuah mobil mendekati tempat tersebut. Pria bertopeng dalam mobil mengirim pesan singkat kepada Ching agar menjauh karena mereka akan menyerang tempat tersebut. Untung saja teman Mia yang di mobil segera menelpon dan memperingatkan Mia dan Charlie untuk cepat pergi. Nampak Walker dan Ellie sedang patroli mendapat panggilan ada penembakan dan mereka segera menuju tempat tersebut. Di tempat tersebut jugalah Walker mendapat kabar kalau Cortez terluka dan dirawat di rumah sakit. Polisi tersebut menceritakan pada Walker bahwa Cortez terluka parah dalam pengejaran tersangka tawas haram. Kemudian Ellie menunjukkan tersangka kasus penembakan tersebut terekam CCTV. Namun, ketika Ellie bertanya pada Walker, apakah dia mengenal wajah pada CCTV? Walker ternyata tidak mengenalnya.
Do we have any cameras down here at all? Tampak Walker pun segera pergi dari TKP dan menjumpai seseorang yaitu Bemon. Pria yang di awal film diberitakan lolos dari jeratan hukum. Ternyata si Bemon ini adalah ayahnya Charlie. Namun mereka putus hubungan komunikasi setelah ibunya meninggoy. Dari sini juga terungkap bahwa kebebasan Bemon dari tuntutan hukum juga karena bantuan Walker. Karena Bemon mengetahui rahasia kelam masa lalu Walker. Bemon pun minta tolong untuk terakhir kalinya agar Walker menyelamatkan Charlie anaknya. Sebagai gantinya, dia akan tutup mulut untuk selamanya. Running around after that, that's it. We're done. Kemudian nampak seorang wanita turun dari mobil. Ternyata dia adalah ibunya Sui dan seorang pimpinan mafia. Dia pun langsung menembak beberapa anggota mafia yang telah dianggap gagal melindungi anaknya. Kemudian langsung menodong kepala Ching dan menanyakan siapa yang membunuh anaknya. Dan Ching pun berkata bahwa pembunuhnya ialah Charlie, anak si Bemon itu. Nampak Walker sedang berjalan di sebuah pecinan untuk menangkap salah seorang saksi mata yang selamat dari kejadian pembunuhan Sui. Dari orang tersebut akhirnya terungkap bahwa pembunuh Sui bukanlah Charlie, melainkan 3 orang bertopeng yang tiba-tiba datang dan menembaki mereka semua. You recognize this guy? It was a choice. What do you work for Troy for? Are you What you saying? Dari tempat tersebut, Walker langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Cortez. Di sinilah dia bertemu Vincent dan kedua polisi lainnya. Mereka adalah teman masa lalu Walker pada satuan tawas haram. Dan mereka jugalah polisi yang melakukan pengejaran truk di awal film. Walker pun segera pergi ke kamar di mana Cortez dirawat. Disitulah dia bertemu dengan istrinya Cortez. Istrinya pun bercerita pada saat dirawat Cortez sering mengigau tentang hal-hal kelam yang pernah mereka lakukan sebagai polisi. Dan Walker pun mengatakan bahwa Cortez adalah polisi baik yang salah bergaul. Said something about how you shouldn't have been there, but he. Sahabat Nyoi, kita beralih adegan di mana Mia sedang di tempat pamannya yang bernama Raul untuk membuat paspor. Disinilah juga Raul menyarankan agar Mia dan Charlie berpisah agar lebih mudah untuk melarikan diri. Namun Mia menolaknya. Kemudian Raul memberikan Mia sebuah HP dan akan menghubunginya ketika paspor sudah jadi. I have a passport ready by this evening. Sahabat Nyoi, adegan kemudian beralih. Walker sedang menuju kantornya. Di sini dia bertemu Ellie yang mengungkapkan
mereka telah menemukan tersangka lain, yaitu Mia. Dan Walker mengatakan kepada Ellie, dia telah menemukan saksi mata yang selamat dari kejadian tersebut. Namun, tak lama kemudian, Walker dipanggil oleh kepala polisi dan ditarik dari kasus tersebut karena ketahuan berbohong dengan mengatakan tidak mengenal Charlie yang terekam CCTV. Kayak mananya si Walker ini, sahabat Nyoy? Waduh. Mengetahui Walker telah ditarik dari kasus tersebut, akhirnya Ellie pun segera menjauh dari Walker. Namun Walker mencegahnya dan memohon agar diberikan data tersangka kedua yang terekam. Karena kasihan dan kesal, Ellie pun mengungkapkan data Mia yang tinggal di tempat Raul kepada Walker. Kemudian nampak sebuah motor yang menerobos. To find my son. I am not going. Dalam kemacetan tersebut, nampak Bemon beserta asistennya dan kedua pengawalnya. Para pengendara motor tersebut menyerang dan menahan Bemon. Sahabat Nyoy, kita beralih ke adegan Walker yang pergi menemui Raul. Melihat Walker, Raul berlari menyembunyikan paspor Mia dan Charlie yang sudah jadi. Di awal-awal, Raul mengatakan tidak mengenal Mia. Namun dengan pengalamannya, akhirnya Walker bisa membuat Raul mengakui bahwa dia adalah pamannya Mia. Dan akhirnya Walker mengambil handphone yang digunakan untuk menghubungi Mia. Di tempat lain, nampak ibunya Sui sedang bertanya pada Ching, di mana dia ketika Sui ditembak, dan Ching berkata dia diusir oleh Sui. Kemudian nampak salah seorang teman Mia dan Charlie dibawa menemui mereka dan membocorkan di mana lokasi Mia berada. These guys showed up and in like 2 minutes everything just got fucked up. Oh no, wait. Please. Oh no. Tak lama kemudian, Mia pun menerima pesan bahwa paspornya sudah siap dan berjumpa dengan Raul di Cafe Medusa jam 9 malam. Walker pun menuju kafe karena dia yang mengirim pesan, bukan Raul. Mia pun terkejut dan berusaha melarikan diri dari si Walker. Walker pun bersitegang dengan Mia. Pada saat inilah Mia melihat Vincent dan dua polisi lainnya memasuki kafe. Mia pun panik dan mengatakan bahwa Vincent lah yang menembak Sui. Sahabat Nyoy, disinilah semua misteri menjadi jelas. Vincent dan Walker pun bersitegang merebut siapa yang akan membawa Mia. Namun tak lama kemudian anggota mafia memasuki kafe, menyerang mereka semua dan perkelahian pun terjadi.
Walker pun berhasil melarikan diri dan membawa Mia dan Charlie bersamanya menuju rumah persinggahan di tepi sebuah danau. Kemudian Walker pun menelepon Ellie mengatakan bahwa Vincent dan komplotannya lah yang menembak Sui. Dan dia menyuruh Ellie ke rumah sakit karena khawatir dengan keselamatan Cortez. Dan benar saja, nampak Ching yang berada di sebuah lift rumah sakit sambil menelepon Vincent. Close this tonight, or I have my boys pimping dime bags in Chinatown. Might make mom suspicious, don't you think? Tak lama kemudian Ellie pun tiba di rumah sakit dan melihat Ching sedang memegang senjata melalui CCTV. Ellie pun langsung menuju kamar Cortez dan penembakan pun terjadi. I said freeze! Let her go! Setelah aksi tembak-tembakan, Ellie pun berhasil menangkap Ching. Di sisi lain, nampak Walker telah sampai di rumah persinggahan. Kemudian dia mengirim pesan kepada Beaumont untuk menjemput Charlie sesuai dengan kesepakatan. Namun pesan ini justru dibaca oleh ibunya Sui karena Beaumont sudah ditahan olehnya. Kemudian Ellie menemui mantan istri Walker untuk menanyakan alamat rumah persinggahannya. Di sisi lain, ibunya Sui bersama anggotanya sedang menuju tempat persembunyiannya. Ellie juga menggunakan Ching yang telah ditangkapnya untuk menjebak Vincent dan komplotannya. Don't even fucking try it. Tak lama berselang, Ibu Sui dan anggotanya pun tiba di persembunyian Walker. Dan baku tembak pun terjadi. Namun karena jumlah mereka yang sangat banyak, akhirnya Walker, Mia dan Charlie pun berhasil ditangkap. Kemudian ibunya Sui menyuruh Beaumont untuk menembak Mia. Namun Charlie menghalanginya. Pada saat itu pula Ellie datang membawa Ching, Vincent dan komplotannya dan mengatakan bahwa merekalah yang sebenarnya membuat Sui meninggoy. Hal ini membuat Ibu Sui menjadi histeris. Di saat ini pula lah Vincent mengambil kesempatan merebut senjata Ellie dan kekacauan pun terjadi lagi. Dalam kekacauan ini, ibunya Sui
Bemon dan Ching dan komplotannya pun meninggoy. Dan tinggal Vincent yang melarikan diri. Namun Walker mengejarnya dan menembakinya. Kemudian Walker pun menyerahkan diri pada Ellie. Dengan meninggalnya Vincent, tidak ada lagi yang mengetahui sisi kelam masa lalu Walker. Ellie pun menyarankan agar Charlie dan Mia menyerahkan diri. Namun mereka tidak mau. Ellie pun tidak mempermasalahkan itu. Namun membiarkan mereka pergi. Tamat. Oke sahabat Nyoi Film, sampai di sinilah kita mereview film yang berjudul Havoc. Semoga sahabat Nyoi Film menyukainya. Selamat menikmatinya. Kita berjumpa lagi di review film selanjutnya. Bye bye.